Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Bid'ah yang tidak ada ampunannya seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka. Rukun Islam yang kelima itu dari yang dilakukan bapaknya para nabi beserta kejadian yang dialami putranya atau Nabi Ismail, yang berarti yang dilakukan nabi lain boleh dilakukan umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya doa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh Nabi Adam, puasa Daud atau seperti puasanya Nabi Daud. Begitu juga bid'ah setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi 5 dalam menghukuminya. Dari bid'ah wajib sampai bid'ah haram bila dilakukan, seperti yang dilakukan sahabat Utsman yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dijadikan satu menjadi kitab suci Al-Quran, itu yang dihukumi bid'ah wajib dilakukan, dan di zaman itu menjadi pro dan kontra, atau para sahabat ada yang setuju, ada pula yang menolak. Yang dilakukan sahabat Utsman dengan kejadian itulah disebut titik-titik Utsmani, atau kalau tidak salah Mushaf Utsmani. Oleh karena itu, yang beranggapan semua bid'ah hukumnya sesat, maka akan tersesat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat ketuhanan. Mereka menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyamakan atau menyekutukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, atau menyamakan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Adam, atau juga yang menyesuskan dirinya sendiri seperti. Maka di dunia inilah pahamilah bahwa diri bapak ibu itulah nyatanya Allah. Yang tanya Allah, sing jawab yo. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Keduanya hanya iman satu sisi ayat ketuhanan dan ingkar sisi ayat ketuhanan yang lain. Yang diimani yang satunya diingkari yang lain, dan sebaliknya. Secara global, ayat ketuhanan hanya ada 2 sisi ayat yang menunjukkan ayat tersebut Allah di atas titik-titik dan Allah dekat titik-titik. Ahli bid'ah akhir zaman memahami ayat ketuhanan ditelan mentah-mentah, sedangkan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka pahami dengan ditakwil atau dikiaskan, dan tidak percaya dengan kenyataan dalilnya kalau bumi ini bulat dan terus berputar sampai kiamat nanti. Orang yang menyelisih seruan ayat Al-Quran sulit diberi masukan atau menyombongkan dirinya, atau tidak mau menerima kebenaran dari orang lain karena seruan ayat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja diselisihi atau diingkarinya, apalagi kebenaran dari orang lain. Pasti wes bablas angini. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.